Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channel YouTube-nya Berkat Raja. Gimana kabar Sobat Modif saat ini sedang menyaksikan video ini? Kami doakan Sobat Modif semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Kali ini Sobat Modif bisa lihat di belakang saya ini ada unit Honda Civic 1,5 Turbo. Ini yang sedan. Dan kita akan review. Kenapa kita review? Barangkali Sobat Modif sedang membutuhkan referensi mencari gambaran unit-unit sedan kira-kira yang cocok yang mana sih. Tapi kalau Honda, saya lebih cenderung biasanya image ya. Yang diambil tuh image branded. Jadi lebih kepada branded image. Jadi kalau biasanya orang yang beli Honda terus Honda gitu ya. Tapi siapa tahu Sobat Modif sedang mencari mobil-mobil jenis sedan dan ini bisa jadi referensi. Kita akan lihat dulu ya. Oke, kita lihat dari depan. Dari sini tampilannya si Civic Turbo ini sangat futuristik sekali. Sangat futuristik sekali karena di bagian sini udah dilapisi dengan chrome ke arah sini, jadi menambah kesan elegan, mewah ya dengan ada chrome ini. Dan kemudian lampunya pun udah sipit seperti ini. Lampu sipit dikasih DRL, kemudian lampunya di sini dan di sini lampu sennya juga. Jadi menambah kesan futuristik si mobil sedan ini. Kemudian di fog lamp di sebelah sini dan abaikan ini udah ada beberapa pasangan body kit ya. Jadi abaikan saja, sebenarnya AC-nya belum ada. Dan logo Hondanya tepat di tengah sini, memadukan antara ornamen chrome ini dengan logo Honda ini. Mewah ya. Jadi dari depan ini mewah sekali. Kemudian tidak ada sensor parkir di bagian depan. Kita lihat bagian mesinnya nih. Kita lihat bagian mesinnya Sobat Modif. Ini agak pendek sekali ya untuk kita nyangkutin si buka kap mesinnya. Oh, agak pendek. Oke. Kalau dilihat mesinnya, mesin ini 1500 VTEC Turbo. Ini ada tulisannya. Dia memiliki 171 horsepower dan juga 220 torsi. Jadi cukup oke ya dengan 1500 turbo dengan memiliki torsi 220, horsepower 171, cukup oke. Ya, dan bisa Sobat Modif lihat di bagian dalam sini mesinnya cukup padat ya. Oke. Kemudian kita lihat ke bagian samping. Sobat Modif, sebelum kita bahas ke samping, kita akan kasih tahu fitur yang ada di Honda Civic ini, tapi lebih kepada memanaskan. Berhubung teman saya yang punya ini wanita, jadi warna remote adalah pink. No problem ya, tidak usah terganggu. Jadi bila mobil ini mau dipanaskan, ya, mau dipanaskan yang pasti harus dikunci dulu dan tidak bisa untuk digunakan maju. Maksudnya ketika setelah dinyalakan dari remote, ini dia mempunyai fitur yang bisa dinyalakan dari remote, tapi hanya untuk memanaskan saja. Tidak bisa setelah dipanaskan terus kita bawa. Jadi harus dimatikan dulu baru kita panaskan manual. Jadi caranya adalah ketika kita udah matikan, kemudian kita hold. Di sini ada tombolnya, hold sampai dia berwarna nyala. Nah, dia nyala, kemudian kita lepas, nah dan dia nyala sendiri. Ya. Kemudian waktu kita mau mematikannya, kita matikan kembali. Pencet ini dan dia langsung mati. Nah, dia langsung mati ya. Jadi agak ditekan juga. Tapi untuk memanaskan atau menghidupkannya, katanya cuma sekali. Ada info saya seperti itu. Kita coba. Kita coba kembali, masih dalam keadaan terkunci. Kita coba lagi. Nah, betul ya. Jadi tidak bisa dua kali ketika kita menghidupkannya dari remote sekali. Kemudian kita matikan kembali dan mau hidupkan kembali, nggak bisa. Jadi hanya sekali. Jadi setelah kita bawa, nyalakan manual, kita bawa, matikan, mau menghidupkan lagi, memanaskan, baru bisa. Tapi tidak bisa dua kali menghidupkannya. Dan itu pun fungsinya hanya kepada memanaskan. Bukan kita mau berangkat, terus kita dari luar, kita panaskan, habis panaskan langsung jalan. Bukan, tapi harus dimatikan dulu, baru kita bisa jalan. Matikan, kemudian dihidupkan dari dalam, baru bisa jalan.
Oke, itu mengenai fitur dari kuncinya. Masuk ke bagian sebelah sini, di sini juga ada lampu sen. Ya, di sini ada lampu sen yang terletak di ujung fender. Oke, di ujung fender membantu untuk orang yang mungkin ada di samping melihat ini mau belok, ada lampu sennya. Kemudian geser sedikit kita lihat velgnya. Velgnya ini memakai ring 17 two tone color dengan dibalut ban 215 50 17, dan ini bannya masih menggunakan ukuran asli ya. Tapi bannya udah produksi tahun 2021. Geser sedikit ke belakang, di sini ada side skirt. Abaikan side skirtnya karena ini tambahan. Kemudian kita lihat nih ornamen chrome untuk handle pintunya sangat futuristik sekali, modelnya nggak biasa dan nggak kaku. Karena di sini ada lekuknya agak memanjang, kemudian di sudutnya itu lancip, jadi tidak kaku untuk depan dan belakang. Kemudian di sini juga ada tombol keyless, ditambahkan tombol keyless. Kalau mau masuk, pegang kuncinya di sini, tinggal pencet, tinggal langsung masuk. Kemudian di sini juga ada spion, dan spionnya juga ini keren ya Sobat Modif, modelnya tidak kaku, tidak lama, tapi tampilannya lebih kepada futuristik, ditambah juga dengan lampu LED untuk sennya. Kemudian dari sini ditambahkan juga ornamen chrome, list ornamen chrome sampai belakang, menambah kesan mewah di bagian samping. Dan untuk di bagian sini ini udah ditambahkan stiker, jadi ini abaikan saja, harusnya sewarna bodi ya. Ini masih warna, ini dikasih stiker. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke, Sobat Modif, kita lihat di sebelah sini bagian belakang. Bagian belakang ini abaikan mengenai spoilernya. Kemudian di bawah sini juga ini udah tambahan, abaikan juga, aslinya tidak ada. Dan kalau misalnya kita lihat, Honda ini berani di sini dengan tampilan lampu belakang ini tampil beda. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, dia agak mirip dengan versi yang sebelumnya ya, yang Civic FB. FB itu hampir mirip di lekuk sininya, apalagi dengan versi luarnya dia ada lekuk ke dalamnya juga, hampir mirip. Di sini sudah pakai LED, kemudian untuk sennya masih bohlam, kemudian lampu mundurnya juga bohlam, dan di sini lampu remnya juga masih bohlam. Jadi di sini ada LED, ada bohlam-bohlam. Sayang ya, maksudnya kenapa nggak langsung semuanya aja LED gitu. Kemudian ke bawah sini logonya chrome, dan di sini ada kamera mundur. Jadi udah dilengkapi dengan kamera mundur. Di sini saya tidak melihat ada sensor parkir Sobat Modif, jadi cukup disayangkan juga ya. Maksudnya Honda ini dengan mobil seharga barunya kisaran 500-an kan, barunya 500-an, secondnya aja sekarang 2017 masih sekitar 350-an kalau nggak salah. Tapi tidak dilengkapi sensor parkir yang nominalnya nggak seberapa kalau kita misalkan pasang sendiri ya. Sayangkan, mungkin lebih diandalkan di sini ya, di kamera mundur. Oke, tapi alangkah baiknya sih kalau boleh saran tetap dilengkapi dengan kamera mundur, karena kamera mundur itu cukup berfungsi. Ada kalanya misalkan kita tidak terlihat barang yang kecil atau mungkin lurus atau gimana, dengan sensor parkir akan membantu ke belakang ketika ada benda menghalangi di belakang dan akan memberikan audible ke dalam. Ya, jadi akan membantu waktu kita parkir. Dan di bawah sini memang udah dilengkapi dengan 2 knalpot karena mesinnya turbo ya. Dan kita coba lihat bagasinya. Nah, bagasinya cukup luas ya Sobat Modif, bagasinya cukup luas. Kemudian ini ada karet, saya nggak tahu ini asli, tampaknya tambahan ya. Kemudian nah di sini lokasi ban serepnya beserta toolkitnya. Jadi walaupun ini mobil lansiran 2017, tapi untuk kelengkapan toolkitnya masih oke. Dan di sini ada tuas untuk narik jok. Jadi kalau misalkan tuas untuk narik jok, kalau misalnya Sobat Modif lihat dari sini nih. Nah, jadi untuk ditidurkan ke bagian dalam ya. Jadi bagasinya bisa lebih ke sana lah. Oke, itu kiri kanan bisa ditarik, jok bagian belakang. Tidak ada lagi fitur yang lainnya. Kita coba lihat di bagian dalam ada apa sih. Kita ke dalam. Oke, Sobat Modif, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, ya seperti biasa kita taruh kuncinya. Sebelum mulai kita nyalakan dulu AC-nya supaya tidak kepanasan ya. Karena kalau kepanasan kayak sauna, udah kayak sauna nanti lama-lama saya kurus. Kalau kurus takutnya banyak yang nggak kenal gitu, apalagi tambah ganteng ya. Oke, Sobat Modif, ini kita setirnya kita luruskan dulu.
Memang karena posisi sedan kan ya, sedan pada umumnya kan lebih turun ya ke belakang. Waktu saya pegang setir ini, ya setirnya semua soft touch ya, umumnya Honda, tapi tampilan futuristiknya ada di sini nih. Saya melihatnya tampilan futuristik dengan dibalut dengan warna titanium ya, warna titanium seperti ini. Kemudian dicampur dengan di sini warnanya black glossy, dan di sini lebih ke doff. Kemudian di sini buat ke ini buat ke audio. Oh, dia buat ke audio. Oh, ini harus di ini dulu. Kemudian ini tombol telepon dan segala macam. Kemudian ini untuk ke di sini cruise control. Oh, cruise controlnya ada di sini. Cruise control, dan itu buat set cruise control. Kemudian di sini ada pedal shift ya, ada di sini. Kemudian ini buat wiper, dan ini buat sen dan lampu. Kemudian kita lihat ke speedometer. Nah, speedometer ini, si Civic ini tampilannya benar-benar sangat futuristik. Saya melihatnya sangat futuristik. Dia ada speedometernya yang analognya, masih tetap berupa jarum. Kemudian ada speedometernya yang digital. Jadi benar-benar tampilan futuristik, dan tampilan pun beda. Untuk dia suhu ada di sebelah kiri, dan untuk ampere bensin ada di sebelah kanan. Jadi benar-benar tampilannya beda. Hanya saja dia tidak ada MID. Ya, MID dalam arti misalkan kita mau pengaturan apa segala macam, nggak ada di sini ya. Jadi speedometernya cukup seperti itu. Kita lihat untuk ini setirnya ini, oh dia hanya naik dan turun, tapi ininya jangkau ininya sangat jauh sekali ya, cukup jauh sekali, agak di bawah. Jadi harus lebih gini. Kalau misalkan agak di atas kan lebih enak ya. Biasa umumnya di atas, dan ini cukup sangat bawah sekali. Oke, saya kembalikan ke setelan tadi. Nah, kan saya yang mau ngambilnya karena biasa agak di atas. Kemudian jok sendiri ini udah leather seat ya, leather seat, empuk juga, udah electric seat juga, electric seat, sliding, recliningnya juga udah elektrik. Nah, di jok penumpang ini, di jok penumpang masih manual ternyata sobat modif, belum elektrik. Kita lihat di bagian door trim ini, ini soft touch, jadi hampir full soft touch. Ya, di sini ada plastiknya. Kemudian ini juga untuk handle pintunya bukan chrome tapi warna silver, dan di sini dikasih seperti aluminium gitu ya, titanium atau apa, dan dibalut dengan model titanium seperti itu. Warnanya kayak chrome tapi abu-abu. Di bagian sini ini untuk power window-nya hanya depan auto, tapi di belakang nggak auto. Dan di sebelah sana untuk pencetan yang sebelah sana, power window yang di bangku passenger nggak auto. Autonya hanya dari driver auto, tapi di sana nggak auto. Belakang juga nggak auto dari sini. Dan kemudian sini central lock, dan ini untuk pengaturan spion. Oke, lanjut ke sebelah sini. Untuk tampilan ini, lubang AC-nya juga nggak biasa karena dia ngikutin dengan bentuk ornamen dashboardnya ini, dan dibalut dengan warna titanium juga. Kemudian ya sama untuk gerakinnya ke kiri ke kanan untuk buka tutupnya. Nah, di sini juga dikasih ornamen juga supaya tidak terlalu polos, dan di sebelah sini ada tombol start stop engine. Untuk ini hard plastik ya. Ini hard plastik, kemudian ini hard plastik juga. Nah, ini soft touch. Jadi tampilannya ini untuk dashboard menurut saya cukup futuristik. Jadi tampilannya nggak biasa dan mewah ya. Tampil futuristik di paduan semuanya. Ini ada ornamen-ornamen. Ini silver. Ini silver, berbeda dengan sebelahnya ya. Warna silver. Lanjut ke bagian head unit. Untuk head unit ini tampak seperti standar, tapi di sini ternyata terkoneksi dengan WiFi, bisa connect dengan WiFi, dan di sini ada tethering-nya juga. Di sini bisa dimasukkan. Oh, ini buat SD card kayaknya. Dari card. Di sini soalnya ada tethering. Oh, portable WiFi hotspot atau setup WiFi hotspot. Berarti ini udah terkoneksi dengan WiFi. Dia bisa juga untuk GPS. Nah, bisa GPS, tapi karena ini nggak connect dengan WiFi-nya. Nah, welcome to Google Maps. Yap,
tampak seperti standar, tapi ternyata sudah canggih juga ya, dilengkapi dengan WiFi dan bisa langsung connect ke GPS. Dan ini kayaknya buat CD ya, masih pakai metode CD. Dan bisa juga dikonekkan dengan handphone. Oke, cukup oke juga walaupun tampilannya biasa. Kemudian ke bagian bawah dan di bagian AC ini masih dengan tombol dan di sini dengan dengan analog. Di sini tombol-tombol, jadi belum touchscreen ya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Memang Honda seperti ini ya, dia metode untuk transmisi otomatiknya, dan di sini ada untuk eco atau mau mode sport. Ada sport nggak ya? Oh, nggak ada, cuman eco doang. Eco dan biasa berarti nggak ada mode sportnya. Kemudian di sini ada brake hold, dan ini parking brake atau electric parking brake ya, jadi tidak menggunakan tuas lagi. Kemudian di sini ada cup holder, dan di sini ada console box. Nah, console boxnya itu kalau misalkan ini kan buat armrest ya, armrest, dan untuk buka console box itu harus dikebelakangin baru dia ditarik. Nah, jadi console boxnya itu di dalam sini ya, console boxnya di dalam sini. Dan ini dibagi dua, jadi kita bisa taruh di dalam atau di atasnya juga. Oke. Kemudian kita lihat ke atas ini, warnanya ini lebih ke abu-abu ya, abu-abu. Jadi saya sangat suka sekali kalau misalkan mobil warnanya dalamannya interiornya hitam padukan dengan putih. Sebenarnya kan putih, cuman dia putihnya putih gelap supaya tidak terlalu gampang kotor. Karena kan rawan sekali, kalau warna putih itu rawan sekali, begitu kita pegang tuh langsung kotor. Kalau kayak gini kan nggak akan terlalu terlihat kotor. Oke, dan kita lihat konsol boxnya di sini. Oh, cukup luas untuk konsol boxnya, Sobat Modif. Untuk airbag sendiri ada 6, di sini 1, di sini curtain airbag 1, dan di jok ada 1. Berarti totalnya ada 6 karena di passenger juga sama. Di belakang, oh di belakang juga ada. Di belakang tapi cuma di atas side curtain airbag. Kemudian nggak ada lagi, di belakang juga nggak ada airbag, jadi total airbagnya ada 8. Oke, dan untuk bukaan kap mesin ada di sini, di bawah sini. Oke, Sobat Modif, kita udah review bagian dalam. Untuk belakang kita nanti biasa sama seperti biasa kita sambil jalan. Kita jalan. Oke, Sobat Modif, kita tes ya. Kita di dalam sebuah kawasan perumahan. Kita pelan-pelan saja. Untuk tampilan ya seperti yang tadi saya sampaikan untuk speedometernya, jadi kan langsung terlihat nih, jadi katanya futuristik sekali dan itu digital ya, RPM-nya analog tapi untuk si speedometernya digital. Kemudian untuk feel bawah ya nyaman, kemudian untuk pernya juga tidak terlalu empuk tapi tidak terlalu keras juga, jadi so-so lah. Kemudian di sini kan ada auto hold, brake hold ya, kalau dia namanya brake hold, ada auto hold atau apapun itulah. Jadi kalau si brake hold ini harus diaktifkan ketika seat belt ini terpasang. Kalau misalkan tidak terpasang, dia tidak akan aktif. Ya, jadi tidak akan aktif waktu dia tidak menggunakan seat belt. Nah, jadi harus seat belt dulu pasangkan baru dia bisa aktif brake hold. Brake hold ini tujuannya apa? Jadi kalau misalnya kita berhenti nih. Kita berhenti, kemudian kita aktifkan. Jadi waktu kita berhenti, 100% berhenti total. Berhenti 100% total seperti ini. Nah, kemudian kita mau maju lagi. Berhenti total. Berhenti total, kemudian dia ada lampu indikator warna hijau, artinya dia berhenti. Waktu kita mau maju, kita gas lagi. Kemudian kita maju lagi, tinggal stop and go lah. Jadi tidak perlu memainkan perselang, tidak perlu memainkan rem tangan dan segala macam. Oke, kita coba di tenaganya. Ini saya menggunakan mode Eco Mode. Klaksonnya sih kurang oke ya. Nah, jadi masih suaranya agak sedikit cempreng. Kalau misalkan ini berarti mode standar. Kalau misalnya ada Eco Mode, nah dia nyala indikator hijau. Dan waktu kita coba Eco Mode, bagaimana tarikannya? Agak berat. Ya, jadi kayak nahan tenaganya kayak nggak ada kalau kita pakai mode Eco Mode. Nah, kita coba mode yang standar. Sayangnya nggak ada mode sport. Ini mesinnya 1500 turbo. Kita coba tarikannya.
tarikannya cukup enteng. Di tarikan awalnya sih agak berat, jadi kalau misalnya kita gas, langsung injek gas itu agak berat. Untuk tarikan agak kurang menarik ya menurut saya. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Jadi waktu saya tarik mobil ini, ada tenaga, ada, tapi agak berat, jadi nggak seperti dugaan saya, agak kurang bertenaga ya, agak kurang menurut saya. Jadi akselerasinya agak kurang. Nah, saya tidak tahu apakah teman saya ini, karena kan yang pakai mobil ini wanita, kalau misalkan terbiasa dia bawanya pelan, maka dari baru misalkan dibawa pelan, maka si tenaga itu akan jadi lebih berat. Kalau saya terbiasa dari dulu punya mobil, begitu saya turun ke luar dealer, kalau ada bahasa orang indrayan, saya nggak ada istilah indrayan, jadi langsung saya geber. Karena waktu saya geber itu si mesin tuh jadi akan lebih, bahasa saya itu loncer ya, jadi lebih enteng. Jadi waktu kita gas itu akan lebih enteng. Tapi kalau terbiasa ada orang yang mobil baru terus disayang, nggak boleh kencang dulu, maksimal 80, maksimal 100 gitu. Nah, itu menurut saya tenaganya akan jadi lebih berat karena tidak terbiasa dari awal tuh untuk dibawa kecepatan tinggi. Nah, mungkin ini pun seperti itu. Jadi tidak sesuai ekspektasi saya kalau misalkan secara tarikan tuh langsung melesat ya. Nah, ini apa nggak tahu ya, maksudnya ini kan kita nggak kecepatan benar-benar tinggi karena ini dalam kompleks perumahan, tapi harusnya begitu kita tekan ini langsung dapat gitu. Atau turbonya nyala ada di angka berapa, saya belum bisa pastikan juga. Tapi sebuah pengalaman dulu waktu saya pergi keluar kota melalui tol Cipularang, saya lagi di kecepatan tinggi, nah itu benar-benar tinggi. Kemudian ada waktu itu sepi karena subuh, kurang lebih jam 4 sekitar jam 5, ada mobil yang ngejar dari belakang ya, dari belakang. Dan menurut saya, ada gitu yang bisa nempel ya, ada yang bisa nempel. Kemudian saya biarkan dia mendalui saya, kurang lebih sekitar tahun 2016 atau 2017 saya lupa. Kemudian saya biarkan dia mendalui saya, ternyata mobil ini Civic Turbo. Kemudian saya coba kejar dan kenceng gitu ya, kenceng. Berarti waktu itu mobil itu kenceng, nggak boyo gitu. Tapi kalau misalkan saya coba bandingkan dengan ini yang saya sedang coba sekarang, ini tarikannya agak sedikit berat. Mungkin kalau misalkan di tol atau misalkan dicoba di tol, mungkin di RPM berapa mungkin baru nyala turbonya kali ya. Nah, itu saya belum bisa pastikan. Suspensinya empuk ya, empuk. Tadi saya bilang cukup empuk, tapi ini ternyata empuk. Tadi ada speed bump, nggak begitu terasa walaupun agak kenceng. Di depan kayak maksudnya ada gundukan gitu, kemudian ada polisi tidur, nggak terlalu terasa dan cukup nyaman. Untuk kedap, suara ban sih cukup kenceng ya, gemuruh ke dalam. Dan untuk pengereman cukup oke, karena 4 disc brake ya, depan belakang udah disc brake. Ya cukup empuk. Tadi ada ini nggak terlalu terasa, jadi jalan-jalan yang ini nggak terlalu terasa goncangannya. Kita coba agak tempat yang lebih lurus lagi, ya limbung nggak ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini agak kosong. Ya, tapi kalau saya kurang dapat feel-nya ya untuk akselerasi awalnya. Jadi kalau misalkan tarikannya enteng dari awal tuh harusnya enteng. Untuk setirnya juga nggak terlalu berat. Cukup oke. Ya, sebenarnya nggak ada mode lain ya antara Eco dan mode biasa. Tapi di mode biasa ini saya nggak menilai si Civic Turbo ini tarikannya. Jadi harus agak dalam kali ya, harus agak dalam dulu baru dia keluar kali ya tenaganya. Jadi akselerasi awalnya agak berat. Ya, untuk manuver cukup oke. I see. Ya, jadi akselerasi bawahnya nggak bagus. Ya, suatu ini jalan agak kosong, agak panjang. Jadi akselerasi bawahnya nggak bagus, agak berat. Tapi begitu dia di RPM
Nah, mulai nginjek 2500, nah dia baru keluar tenaganya. Jadi RPM-nya berarti di 2500. Ya, baru kelihatan oke. Jadi untuk akselerasi awal, misalkan kayak kita start gitu ya, kalau misalnya balapan itu start awalnya kurang bagus, tapi di atasnya oke. Oke, cukup. Nah, sekarang saya mau seperti biasa coba di bagian belakang, kita duduk, tetap nyaman nggak di bagian belakang ini. Oke, kita masuk di belakang. Di belakang ini ya, untuk ruang kaki saya masih cukup nyaman, ya, cukup nyaman. Ini masih luas dan kalau ya memang di Civic ini nggak ada fiturnya apa-apa ya. Dan untuk suspensi masih tetap nyaman ya, kerasa di belakang ini masih tetap nyaman. Dan di sini pun ada armrest. Hanya kok terkesan kayak agak apa? Kesannya cuma busa doang, kemudian dibalut, dan ini empuk sekali ya, maksudnya nggak terkesan kayak seharga mobil ini gitu ya. Ini kelihatan kali ya tuh. Oh, misalkan di sini nih, nah ya Sobat Odi bisa lihat nih waktu saya pencet nih, kelihatan kan? Ya, jadi agak gimana gitu. Oke, di belakang sini masih cukup nyaman, dan di sini juga tetap safety ya karena ada airbag. Cuman jangan lupa Sobat Odi, untuk airbag itu sendiri baru berfungsi ketika seatbelt itu dinyalakan. Kalau misalnya nggak dinyalakan berarti si airbag itu nggak akan berfungsi. Nah, untuk sedan Civic Turbo ini mungkin karena lebih arahnya adalah ke speed ya, karena kan mesinnya turbo, jadi si shock breaker-nya memang agak keras tapi nggak keras ya, maksudnya agak keras tapi nggak keras. Kalau misalkan nyaman, kayak dia lebih turun naiknya itu lebih soft, itu bisa limbung, karena kalau misalkan pas kecepatan tinggi itu limbung. Kayak dulu saya pakai Camry itu limbung, jadi shocknya itu si pernya waktu itu saya ganti. Nah, tapi ini memang agak sedikit keras, jadi dipakai kecepatan tinggi seperti tadi saya waktu kecepatan tinggi nggak limbung. Oke Sobat Modif, demikian review kali ini mengenai Civic 1500 Turbo yang sedan ya, bukan hatchbacknya. Kesimpulan dari keseluruhannya, kalau misalkan dari luar tampilan Civic ini memang futuristik ya, kemudian tidak kaku, kemudian untuk di bawahnya pun enak ya, masih enak. Di bawah tingginya tanya akselerasinya aja, menurut saya bawahnya nggak dapet, tapi ketika dia di atas 2500 baru terasa. Untuk suspensi sendiri nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras juga, jadi dia menyesuaikan dengan mesin. Kemudian hanya kalau yang saya lihat untuk harga mobil sedemikian ya, fiturnya agak kurang dari Honda ini ya, agak kurang. Seperti hal misalkan contoh simpelnya kayak sensor parkir yang nilainya nggak seberapa, menurut saya harusnya ada ya, ada. Kemudian electric seat menurut saya yang mungkin bisa dipadukan kiri kanan yang harusnya ada, tapi ternyata electric seat ternyata ada di bagian sebelah kanan saja. Dan untuk di speedometer sendiri tadi ya cukup simpel ya, nggak ada indikator apa-apa, hanya ya sederhana itu. Dan untuk turbo harapan saya sih tadinya lebih daripada ini ya, tenaganya, akselerasi bawahnya dapat, tapi saya nggak tahu nih, maksudnya karena kan ini mobil tahun 2017 ya. Kemudian untuk seperti halnya USB itu kan ada lighter, dan sekarang kan udah pakai USB ya, ini karena unit tahun 2017. Mungkin kalau yang sekarang, kalau nanti kita ada kesempatan untuk review mobil-mobil barunya, mungkin akan lebih baik, karena kan sekarang beberapa mobil udah menggunakan wireless charger ya, udah menggunakan wireless charger. Oke, itu saja Sobat Modif review dari kami dari Berkat Raja. Semoga dengan review ini membantu Sobat Modif yang sedang mencari mobil atau memerlukan informasi mengenai mobil, dan melalui channel kami bisa membantu Sobat Modif. Oke, demikian ya Sobat Modif. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, kemudian bagikan, mungkin ada teman, kerabat, saudara dan lainnya yang membutuhkan informasi ini. Tidak lupa saya berterima kasih juga kepada Koko Filbert dan istri yang sudah meminjamkan mobilnya. Sebenarnya ini mobil istrinya. Thank you sekali ya udah diberi kesempatan untuk mencoba review. Dan kalau yang punya informasi atau ada mobilnya yang berkenan kami review, boleh deh kontak kepada kami. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.